Hawthorne. Isn't that right, Chef? Yes, Chef. No, Chef. Di sebuah pelabuhan, Tyler dan Margot, teman kencannya, menunggu kapal yang akan membawa mereka ke sebuah pulau pribadi. Di sana mereka berencana untuk makan malam di Hawthorne, sebuah restoran eksklusif yang dikelola oleh salah satu koki terbaik di negeri ini. Tyler, seorang pecinta kuliner, sangat terobsesi dengan koki tersebut dan detail di balik semua santapan yang lezat. Ketika kapal tiba, mereka terkejut banyak tamu penting yang akan bergabung dengan mereka. Di antara tamu tersebut adalah Lillian, kritikus makanan yang menemukan koki tersebut, dan editornya Ted, aktor Pascal perdana Menteri George, serta bersama asistennya dan pacarnya Felicity, serta trio investor teknologi Dave, Soren, dan Bryce. Namun yang paling menarik perhatian Margot adalah pengusaha Richard dan istrinya, Anne. Margot mengenal Richard dan berusaha menjauh dari pandangannya agar Richard tidak mengetahui kehadirannya. Selama perjalanan, mereka disajikan hidangan mewah pertama. Tyler dengan antusias menuangkan makanan tersebut sambil mengambil foto, namun Margot tampak tidak terkesan. Saat mereka tiba di pulau, Maitre d' Elsa memanggil Margot dengan nama yang berbeda, membuat Tyler harus menjelaskan bahwa ada perubahan rencana dan dia datang dengan teman yang berbeda. Situasi ini membuat suasana menjadi canggung. Sebelum makan malam, para tamu diajak tur. Elsa menunjukkan semua fasilitas dan menjelaskan bahwa semua bahan makanan diperoleh dari hasil buruan dan pertanian oleh karyawan restoran. Itulah sebabnya mereka semua tinggal di pulau itu. Kokinya juga tinggal di pulau, namun rumahnya adalah area terlarang. Akhirnya, mereka memasuki restoran dan menemukan bahwa dapurnya adalah area terbuka, memungkinkan mereka untuk menyaksikan para juru masak bekerja. Di antara para tamu, ada seorang wanita tua bernama Linda yang tampaknya duduk di meja yang bukan miliknya. Ketika Richard akhirnya menyadari kehadiran Margot, dia meminta istrinya untuk bertukar tempat duduk agar dia bisa melihat Margot dengan lebih jelas. Elsa Matirede menginformasikan bahwa para tamu diperbolehkan untuk mengamati para juru masak bekerja, namun pengambilan gambar dilarang. Tyler dengan antusias mendekati para juru masak untuk mempelajari teknik mereka dan mengajukan banyak pertanyaan. Namun para juru masak merasa terganggu dan memintanya untuk berhenti. Pada saat itu, Chef Slowik datang dan Elsa memberitahunya sesuatu yang membuatnya menatap Margot. Hidangan pertama yang disajikan adalah hidangan pembuka gratis. Lillian, kritikus makanan, mencicipi makanan dengan hati-hati, sementara Felicity sibuk mencoba putus dengan George. Margot menyukai hidangan tersebut, namun tidak terlalu terkesan, sehingga Tyler merasa perlu untuk menjelaskan pentingnya hidangan tersebut. Beberapa saat kemudian, saat tiba waktu untuk kursus pertama, Slowik maju ke depan dan bertepuk tangan, membuat semua juru masaknya berbalik sekaligus. Dia memberikan pidato tentang karyanya dan mengingatkan semua orang bahwa mereka harus tidak hanya makan, tetapi juga menikmati makanan tersebut. Tyler mencoba mengomentari hal itu dan dimarahi oleh Slowik karena menyela. Meski dilarang, Tyler tetap mengambil gambar. Untuk hidangan kedua, Slowik bertepuk tangan lagi dan menjelaskan bahwa roti adalah makanan orang biasa, dan karena tamunya bukan orang biasa, mereka tidak mendapatkan roti. Hidangan berikutnya adalah spiring roti tanpa roti. Hanya ada sedikit rasa gurih di piring. Tyler sangat menyukainya, namun Margot merasa ini adalah penghinaan. Lillian berpendapat bahwa emulsi tersebut tampak sedikit pecah, dan sebagai respons, mereka mengirimkan semangkuk penuh emulsi ke mejanya. Para teknisi merasa lelucon ini terlalu berlebihan dan meminta roti. Namun permintaan mereka ditolak, meski mereka menunjukkan bahwa mereka bekerja untuk Doc Ferrick, pemilik pulau tersebut. Elsa dengan nada yang menyeramkan memberitahu mereka bahwa mereka akan makan lebih sedikit dari yang mereka inginkan dan lebih banyak dari yang seharusnya mereka makan. Margot menolak untuk memakan hidangannya dan Tyler mencoba mengambilnya, namun secara tidak sengaja memecahkan gelas dalam prosesnya. Slowik segera datang ke meja dan Tyler mencoba untuk minta maaf, namun sang koki lebih tertarik untuk mengetahui alasan Margot tidak makan. Margot menunjukkan bahwa tidak ada makanan dan Slowik menjawab bahwa dia telah merancang ukuran porsinya dengan hati-hati, sehingga jika dia tidak makan, dia tidak akan kenyang.
Margot tetap menolak untuk menyentuh piringnya, membuat Slowik pergi dengan perasaan tersinggung. Dia kemudian mengejutkan semua orang dengan memeriksa Linda dengan lembut. Margot terpaksa menoleh ke arah Richard dan Anne yang mengamati dia. Anne mengatakan bahwa Margot tampak seperti putri mereka yang telah meninggal. Richard berpura-pura tidak mengenal Margot dan meminta istrinya untuk mengganti topik pembicaraan. Dengan tepuk tangan lainnya, Slowik mengumumkan hidangan ketiga yang disebut memori. Dia mendorong dirinya untuk berbagi kenangan tentang malam taco keluarganya yang lama. Dia mengungkapkan bahwa Linda adalah ibunya dan bahwa Linda telah mabuk sejak dia masih kecil. Ayahnya adalah seorang pemabuk dan suatu malam, ketika Linda memanggilnya, dia mencoba membunuhnya dengan kabel telepon. Untuk menyelamatkan ibunya, Slowik kecil mengambil gunting dan menikam paha ayahnya, namun sekarang dia menyesal tidak membunuhnya. Untuk mengenang malam taco istimewa itu, hidangannya adalah paha ayam asap yang disajikan dengan gunting di atasnya, di atas kabel telepon. Tortilla ini dibuat baru, dan untuk menambah sentuhan inovasi, tortilla tersebut diukir dengan mesin laser. Semua orang merasa terganggu dengan ceritanya, dan suasana menjadi semakin canggung ketika mereka menemukan kenangan di tortilla tersebut. Lillian menemukan foto-foto restoran yang tutup karena ulasan buruknya, dan Anne terkejut melihat foto-foto kehidupan pribadi suaminya. Salah satunya menunjukkan Richard berkencan dengan wanita asing, tetapi Richard bersumpah itu hanya lelucon. Josh menemukan foto-foto perannya sebagai Dr. Sunshine, sebuah film yang tidak sukses saat dirilis. Para teknisi merasa terganggu saat menemukan catatan pajak perusahaan mereka yang memperlihatkan bahwa mereka telah membuat faktur dengan tagihan palsu. Elsa menolak menjelaskan bagaimana mereka memperoleh informasi tersebut, dan ketika mereka mengancam akan menutup restorannya, Elsa dengan samar mengatakan bahwa hal itu tidak perlu dilakukan. Tyler melihat dirinya memotret makanan dan mengira Slowik membencinya. Margot merasa gambar tersebut menghina dan ingin mengembalikan hidangan tersebut. Tetapi Tyler membentaknya dan menyebutnya anak kecil karena berperilaku tidak benar. Sakit hati, Margot memutuskan untuk pergi ke kamar mandi, dan Elsa bergegas menghentikannya memasuki pintu perak terlarang. Saat dia sampai di kamar mandi, Margot mendekati jendela untuk merokok dan melihat seorang karyawan berlari sambil membawa sepasang sayap malaikat di pelukannya. Pada saat itu, Slowik datang untuk bertanya kepada Margot mengapa dia menolak makan lagi. Margot merasa terluka dengan sikapnya, tetapi hanya mengatakan bahwa dia tidak begitu lapar. Slowik ingin mengetahui identitas sejati Margot. Ketika Margot mengaku hanya sebagai Margot dari Nebraska, Slowik tidak mempercayainya. Tak lama kemudian, para juru masak memulai persiapan hidangan keempat dengan menaruh selembar kain dan beberapa dekorasi di lantai. Slowik memperkenalkan Jeremy, salah satu sos chefnya, kepada semua orang. Jeremy adalah pencipta hidangan berikutnya yang disebut The Mess. Jeremy adalah lulusan sekolah kuliner bergengsi dan selalu bermimpi bekerja untuk Slowik. Meski Slowik mengakui bakat Jeremy, dia merasa Jeremy belum cukup hebat. Jeremy mungkin mengidamkan kehidupan bergengsi seperti Slowik, namun Slowik merasa hidupnya penuh tekanan, terutama karena banyak pelanggan dan kritikus yang tidak puas dan tidak menghargai karyanya. Slowik bertanya pada Jeremy apakah dia menginginkan kehidupan seperti itu, dan ketika Jeremy menolak, Slowik mencium kedua pipinya dan mundur sebelum Jeremy mengeluarkan pistol. Slowik kemudian mengumumkan hidangan keempat, dan Jeremy mengakhiri hidupnya di depan semua orang. Para juru masak lainnya tampak tidak terkejut dan menonton dengan tenang. Sementara semua tamu lainnya panik dan mundur, kecuali Tyler yang merasa ini menarik. Setelah jenazah Jeremy diambil, Slowik meminta semua orang untuk duduk dan menerima bahwa ini adalah bagian dari pertunjukan. Semua orang mulai diskusi apakah kematian itu nyata atau tidak, dan Richard sudah muak. Dia mencoba pergi bersama Anne, namun Elsa menghentikannya. Menjelaskan tidak ada perahu yang tersedia, Richard tetap bersikeras, menyebabkan Elsa memerintahkan para koki untuk menangkapnya dan memotong jari manisnya. Para tamu mulai panik lagi, kecuali Tyler yang masih menikmati makanannya tanpa peduli. Saat Richard merintih kesakitan di lantai, Elsa mengambilkan cincin kawin yang jatuh kepada Anne. Slowik sekali lagi menjelaskan bahwa ini adalah bagian dari menu, dan Lillian menerimanya. Namun yang lain mulai merasa takut. Felicity ingin Josh berbicara dengan Slowik karena mereka dianggap berteman. Namun Josh mengaku bahwa dia berbohong untuk membuatnya terkesan. Elsa membawa Margot ke dapur dan Slowik memberitahunya bahwa dia salah.
Dia tahu bahwa dia bukan Margot dan itu menjadi masalah karena dia bukan bagian dari rencana menu aslinya. Slowik ingin tahu apakah Margot berada di pihak para tamu atau pihak restoran. Namun hal itu tidak menjadi masalah karena semua orang akan mati malam ini. Margot bergegas kembali ke mejanya sambil menangis dan menampar Tyler ketika dia tidak berhenti berbicara tentang makanan. Soren menjadi gila dan mencoba memecahkan jendela dengan kursi. Namun ternyata tidak bisa dipecahkan. Jadi Elsa membawanya kembali ke mejanya. Hidangan berikutnya adalah teh yang disajikan sebagai pembersih palet, dan Slowik menggunakan kesempatan ini untuk bertanya jika ada yang punya pertanyaan. Tyler mengajukan pertanyaan yang tidak berhubungan dengan tehnya, namun George datang dan meminta penjelasan. Slowik menjelaskan bahwa bahan-bahan yang digunakan merupakan bagian dari konsep pencicipan, dan hal ini seharusnya tidak mengejutkan. Sebagai contoh, Lilian adalah kritikus yang telah menyebabkan beberapa restoran tutup karena ulasannya, dan Ted yang selalu mendukungnya. Para juru masak membawakan lebih banyak emulsi pecah untuk Lilian, dan Elsa menyiapkan pengatur waktu dapur untuk Margot yang menyatakan bahwa dia punya waktu 10 menit. Sementara itu, Anne meminta dokter untuk Richard dan Slowik menunjukkan bahwa mereka adalah pelanggan setia selama 5 tahun, namun mereka tidak dapat menyebutkan satupun hidangan yang pernah mereka makan di sini. Slowik telah bekerja keras untuk menjadi koki yang sangat eksklusif. Namun baru-baru ini, dia menyadari bahwa dia telah bekerja untuk memuaskan orang-orang yang tidak bisa dipuaskan, seperti ibunya sendiri. Ketika Slowik terus menyebut restoran itu sebagai miliknya, Bryce mengingatkannya bahwa pemilik sebenarnya adalah Doc Ferrick. Slowik menjawab bahwa dia sebenarnya adalah pemilik Doc, dan pada saat itu terungkap bahwa Doc sedang tergantung di luar sambil mengenakan sayap malaikat. Dave mencoba menawarkan uang untuk menyelamatkan Doc, dan ketika Slowik menolaknya, dia mencoba melarikan diri, tapi kemudian dihentikan oleh staf. Bryce menunjukkan bahwa Doc tetap membuka Slowik selama pandemi, tetapi Slowik mengeluh karena Doc terus mempertanyakan menunya. Elsa memberikan isyarat dengan tangannya, dan Doc diturunkan ke laut hingga dia tenggelam, membuat Slowik mengumumkan bahwa dia akhirnya bebas sebelum pergi ke kantornya. Tiba-tiba, pengatur waktu di meja Margot berbunyi. Dia diminta menemui Slowik. Margot mengaku bahwa dia tidak seharusnya berada di sini dan sebagai balasannya, Slowik mengakui bahwa dia dapat memberitahu Margot bahwa dia adalah rekan pekerja industri. Dia ingin tahu mengapa Margot terus menatap Richard, membuatnya mengaku bahwa dia sebenarnya adalah pekerja jalanan. Richard adalah salah satu dari sedikit klien yang berhasil membuatnya bingung karena dia ingin dia berpura-pura menjadi putrinya saat mereka sedang bersama. Baik Slowik maupun Margot sepakat bahwa mereka dulunya senang melayani orang lain, dan klien yang buruk telah membuat mereka membenci pekerjaan mereka. Setelah itu, Slowik mengajak semua orang keluar. Hidangan berikutnya dibawakan oleh Joseph Catherine yang menjelaskan bahwa Slowik telah menggodanya berkali-kali dan dia selalu mengatakan tidak. Slowik tidak memecatnya namun berhenti menatap matanya, dan hal ini menginspirasi hidangan berikutnya yang disebut Men's Folly. Lalu Catherine menikam kaki Slowik dan memeluknya sebelum menodai seragam kokinya dengan darah, yang mendorongnya untuk meminta maaf. Sekarang semua tamu laki-laki diberi kesempatan untuk melarikan diri. Mereka akan mendapatkan waktu lebih dulu selama 45 detik dan kemudian staf akan menangkap mereka. Semua pria berlari kecuali Tyler. Catherine membawa wanita ke dalam. Para wanita tersebut mencoba hidangan ke-6 sambil berbagi meja dengan Catherine, yang menjelaskan bahwa semua orang akan mati adalah idenya. Pujian Lilian membuatnya menangis, dan semua wanita lainnya mulai memberikan pujian untuk membuatnya bahagia. Anne bertanya kepada Margot apakah dia mengenal suaminya, dan Margot mengakui bahwa dia mengenalnya, namun Anne tidak mengomentarinya. Margot akhirnya mengakui nama aslinya adalah Erin dan dia berasal dari Massachusetts. Di luar, Tyler memata-matai mereka melalui jendela karena dia benci kalau dia ketinggalan mata pelajaran. Sementara itu, para staf mengejar para pria tersebut dan menemukan mereka tidak mengalami masalah apapun. Tidak peduli apakah mereka pergi ke hutan atau pantai. Ted bersembunyi di rumah asap, dan atas usahanya, dia diberi pasar egg. Semua pria dibawa kembali ke restoran dan George dengan sinis meminta maaf kepada Felicity karena telah gagal, yang membuatnya mengakui bahwa dia telah mencuri uang dari Felicity. George sudah mengetahuinya, dan Felicity pun tahu bahwa dia mengetahuinya. Tiba-tiba Slowik mengumumkan menu yang tidak dapat dilanjutkan sesuai rencana sampai mereka menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan. Dia mendekati Tyler dan membuatnya mengaku bahwa dia selalu tahu menu malam ini akan mencakup semua akan mati. Tyler berkencan tetapi pacarnya putus. Jadi dia mempekerjakan Margot karena restoran tersebut tidak menerima reservasi untuk satu restoran saja. Tidak pernah peduli dengan kenyataan bahwa dia akan meninggal. Margot kesal dengan pengungkapan ini dan menyerang Tyler. Namun para staf segera memisahkan mereka.
Berikutnya, Slowik menunjukkan seberapa banyak yang diketahui Tyler tentang makanan dan memberinya seragam koki sebelum pergi ke dapur. Memintanya memasak di depan semua orang meskipun Tyler tidak mau. Masakan Tyler berantakan, terutama karena Slowik terus mengolok-oloknya karena dia adalah tuan pecinta makanan yang berpengetahuan, yang berarti hidangan terakhirnya benar-benar bencana. Slowik memberitahu Tyler mengapa misteri itu dihilangkan dari karya seninya dan membisikkan sesuatu di telinganya yang menyebabkan Tyler melepas jaket kokinya dan menangis. Setelah itu, Slowik mengajak Margot untuk ke samping, meminta bantuan dalam menyiapkan hidangan penutup. Mereka membutuhkan tong besar yang seharusnya ada di pojok, namun Elsa lupa membawanya. Slowik meminta Margot untuk mengambilnya dan mengabaikan protes Elsa bahwa staf lain bisa melakukannya. Dalam perjalanan keluar, Margot mengetahui bahwa Tyler telah mengakhiri segalanya untuk dirinya sendiri, tetapi dia tidak peduli. Slowik kembali ke ruang makan dan Josh menunjukkan ketidakadilan situasi tersebut. Slowik menjelaskan bahwa Josh dihukum karena dia menonton Dr. Sunshine beberapa tahun yang lalu dan merusak hari libur pertamanya dalam beberapa bulan. Di sisi lain, Felicity akan mati karena dia lulus dari Brown University tanpa utang mahasiswa apapun. Sementara itu, Margot berhasil sampai ke rumah Asap, namun bukannya mengambil tong tersebut, ia malah mengambil pisau. Dia menyelinap ke rumah Slowik yang mirip dengan restoran tersebut tetapi dengan tempat tidur di dalamnya. Margot mencoba keluar melalui pintu perak tapi dia disela oleh Elsa yang memiliki pisaunya sendiri dan mengingatkannya bahwa area ini di luar batas. Tiba-tiba Elsa menyerang Margot, menjelaskan bahwa dia tidak ingin digantikan. Margot membela diri dengan benda-benda dari dapur sambil menunjukkan dia tidak ingin bekerja di sini. Tapi Elsa bilang dia tidak melupakan tongnya. Slowik tidak pernah memintanya. Kedua wanita tersebut akhirnya bersusah payah di lantai dengan berusaha menjauhkan pisau dari tubuhnya. Margot akhirnya membunuh Elsa secara tidak sengaja. Setelah kepanikan awalnya hilang, Margot mengambil kunci dari Elsa dan membuka pintu perak. Di sana, dia menemukan ruangan sederhana dengan kenangan Slowik saat dia masih muda dan lebih bahagia dengan keluarga dan pekerjaan membuat hamburger. Ada juga radio di ruangan itu dan Margot mencoba menggunakannya untuk meminta bantuan. Kembali ke restoran, Bryce disuguhi kue karena teman-temannya memberitahu restoran bahwa ini adalah hari ulang tahunnya. Margot tiba-tiba menyela dengan masuk membawa laras melalui pintu utama dan Slowik memberitahunya bahwa dia dulunya monster. Tapi semua yang dilakukan hari ini adalah murni. Tangan kokinya begitu kuat sehingga dia dapat menyentuh api tanpa merasakan sakit karena dia tidak dapat disakiti lagi. Saat itu sebuah perahu mendekati pulau dan Slowik menyadari Margot menggunakan radio. Staf segera membersihkan semua bekas darah dari semua orang dan Slowik memberikan ancaman. Jika para tamu meminta bantuan, maka orang yang tidak bersalah akan mati. Penjaga pantai Del memasuki restoran dan bertanya apa masalahnya, tapi tidak ada yang berani berbicara. Lalu Del memperhatikan George dan meminta tanda tangan karena dia penggemar berat Dr. Sunshine. Jadi George berpura-pura memberinya tanda tangan. Ketika Del hendak pergi, dia menemukan selembar kertas bertuliskan "Tolong kami" dan dia mengeluarkan pistol, siap membela para tamu yang kini cukup berani untuk berbicara. Del terus mengarahkan pistolnya ke arah Slowik selama beberapa detik, lalu tiba-tiba berbalik dan mengarahkannya keliling di meja Margot, memperlihatkan bahwa pistol itu hanyalah korek api berbentuk seperti pistol. Del bukan penjaga pantai, dia adalah anggota staf Slowik yang lain, dan sekarang dia bisa kembali ke dapur. Slowik sangat kecewa kepada Margot karena telah mengkhianatinya dan menyatakan Margot sama buruknya dengan tamu lainnya. Margot ingat apa yang dilihatnya di rumah dan memutuskan untuk mengambil resiko. Dia tiba-tiba bertepuk tangan untuk menarik perhatian Slowik, mengumumkan bahwa dia tidak menyukai makanannya dan ingin mengirimnya kembali. Slowik menyukai taktik manipulatif Margot saat dia menunjukkan bahwa semua hidangan hanyalah latihan intelektual, bukan sesuatu untuk dinikmati. Dia masih lapar, jadi dia ingin makan burger keju yang layak, bukan kotoran mewah yang sudah dideskonstruksi. Untuk pertama kalinya hari itu, Slowik tersenyum dan menerima untuk menyiapkan burger keju tradisional dengan kentang goreng seharga $9,95. Semua juru masak menyaksikan dengan terpesona betapa bahagianya Slowik menyiapkan burger keju tradisional yang ia persembahkan kepada Margot dengan bangga. Margot menggigitnya dan menyetujui rasanya, namun menurutnya itu terlalu berat untuk diselesaikan dan meminta sisanya untuk disingkirkan. Dan setelah Margot mendapatkan tasnya, dia meninggalkan uang $10 dan meninggalkan restoran. Dalam perjalanan keluar, Margot ragu-ragu karena yang lain masih dalam bahaya, namun Anne menyuruhnya pergi dengan memberi isyarat. Saat Margot berhasil mencapai pelabuhan dan melarikan diri dengan perahu yang ditinggalkan Del, Slowik mengingatkan semua orang bahwa sudah waktunya untuk membayar. Biayanya adalah $1.250 per kepala dengan sistem tanpa tip, dan setiap orang mendapat sekantong barang yang berisi salah satu jari dog. Semua orang menyerahkan kartu kreditnya
Dan sesaat kemudian, Slowik mengumumkan waktunya hidangan penutup. Para juru masak mulai mendekorasi lantai seolah-olah itu adalah piring. Lalu mereka memasangkan topi coklat dan roti marshmallow kepada para tamu. Slowik mengingatkan semua orang, mereka mewakili kehancuran hidupnya dan sekarang mereka akan menjadi bagian darinya. Jadi makanan penutup akan menjadi serangan paling ofensif di langit-langit mulut manusia. The s'more. Ini biasanya disiapkan di atas api. Maka Slowik mengambil sebongkah batu bara dari oven dengan tangan kosong dan mengumumkan pembersihan sambil melemparkannya ke dekorasi yang ditinggalkan para juru masak, menyebabkan kebakaran yang melahap restoran dan semua orang di dalamnya. Sementara itu, Margot menghentikan perahu untuk menghabiskan burger kejunya sambil melihat restorannya terbakar, menggunakan salinan menu yang disertakan dengan tas hadiah untuk menyeka mulutnya. Film pun berakhir.